Ini namanya rapid. Kelihatan nggak? Iya. Nah, di bening itu cuma diginikan aja, Mas. Nah, ini kita juga merasakan sebagai terapisnya. Nah, ini kalau kita ginikan terus dia semakin dalam. Ini kita nggak ngapa-ngapain, nggak usah pakai kalimat dan sebagainya. Tinggal digitukan aja. Nah, ini wajahnya mulai memucat, dia mulai kehausan kan ini. Bisa dicek tangannya seperti ini. Ah, udah nggak ditahan. Tinggi aja nggak apa, tinggi lepas. Sakit dong. Tapi jangan dibanting loh ya, kasihan. Pasien. Udah kira-kira ini sudah ada muncul tanda-tanda trendsnya. Ya. Sekali lagi ini kita nggak ada unsur healingnya karena tadi di awal tidak ada kesepakatan apapun, tidak ada interview dan sebagainya, hanya membuat beliau trends biar ini direkam gitu. Jadi beliau nanti kalau menyampaikan ke masyarakat, oh kondisinya seperti ini. Ya, coba Pak, hari ini di sini ini ada tangan. Ya. Di sini ini ambil 2 jari di sini, ya di sini. Terus di sini tekan ada kayak ada kayak udara itu di situ, ada kayak gedut itu, ada kayak denyutan. yang gembur itu, terus saluran gembur itu dipegang pakai ini ya, pakai jari. 3 jari. Ya, nah, terus ditekan gini, terus dirasakan dia di sini, ditekan gini, ada dek gitu, itu dalam hitungan 15 detik dia kena dek berapa gitu. Ya, kalau di situ ada 10 atau 15 Kalikan 4. Ya. Ya, 15 detik aja. Oke, terima kasih. Panduannya Bu Dokter sangat membantu sekali. Iya Pak. Oke. Tapi tadi sudah masuk ya trendsnya. Tadi sudah masuk Pak, sudah masuk tapi trennya sudah masuk. Walaupun sedikit sudah bisa merasakan mata terkunci, tidak buka, susah membukanya gitu. Oke. Pak. Maknanya ada masuk walaupun tak 100%. Oke. Setidaknya sudah mulai bisa membandingkan ya antara kondisi sadar dan bawah sadar. Oke. Sudah bisa membedakan. Sudah bisa Itu nanti Bapak kalau sering melatih di rumah dengan self hypnosis, itu nanti makin lama bisa semakin dalam, Pak. Kalau sering keluar masuk dalam kondisi trance, nanti semakin dalam semakin terlatih, Pak, nanti. Gitu. Apakah itu kalau Iya, sebentar. Ini saya juga ke live sebentar ya di Facebook. Oke, sudah hadir semua ya. Oke, nah nanti biarkan yang lainnya menyusul. Oke, tadi materinya sampai mana tadi materinya? Materinya posisi terapi. Oh iya, ini terapi jerajah. Oh ya, oke. Materinya tadi sampai mana ya? Posisi yang paling nyaman, Master. Oh, oke. Posisi yang paling nyaman. Terima kasih Pak Suwita. Oke, Pak Suwita sudah hadir, Mbak Iya sudah hadir, Mas Bambang Edi sudah, Pak Erik sudah ya. Jadi di radikal mesmerism itu posisinya tidak harus berdiri kemudian tumbang, tidak harus ya. Dan orang menyimpulkan bahwa radikal mesmerism itu hanya sekedar aksi tumbang menumbangkan. Kalau hanya sekedar aksi tumbang menumbangkan itu mudah ya. Yang agak susah itu ketika kita mampu berhasil membantu menyelesaikan kasus, masalah atau penyakit si klien yang kita tangani ya, itu yang
terkadang menguras waktu, energi dan juga pikiran begitu. Nah, posisinya sangat bebas. Kalau memang tidak memungkinkan dia untuk berdiri, ya suruh duduk aja, ya bersandar atau rebahan juga nggak masalah ya. Karena tidak semua orang itu berani ditumbangkan ya. Kadang ada yang kita tanya, berani nggak ditumbangin gitu, berani Pak gitu kan. Ketika dia sudah mau trans, mau tumbang, dia tetap mempertahankan tubuhnya untuk tetap berdiri gitu, ditahan gitu kan. Mau tumbang, balik lagi, mau tumbang, balik lagi, mau tumbang, balik lagi. Jadi kayak apa itu namanya ya, kayak ayunan ya, seperti ayunan. Nah, terkadang seperti itu. Di radical mesmerism ini, kita tidak mengenal yang namanya tipe sugestibilitas ya. Jadi kita nggak ada uji sugestibilitas. Kita nggak ada perlakuan khusus untuk orang-orang yang high suggestible, orang-orang yang moderat, orang-orang yang low suggestible. Tidak ada perlakuan khusus, semuanya diperlakukan secara sama. Ya, beda dengan hipnosis dan hipnoterapi. Ada yang bertanya, Pak, saya pakai hipnosis si A ini nggak bisa trans gitu, sudah dengan mencoba berbagai macam induksi gitu ya. Nah, karena di sini induksinya cuma satu, di RM itu induksinya cuma satu, tidak seperti di hipnosis yang varian hipnosisnya banyak sekali, mulai dari shock induction, nanti bisa digabung dengan confusion, dengan progressive relaxation, atau dengan menggunakan aksesoris piranti, pakai api, pakai animasi dan sebagainya. Kita nggak pakai itu semua, begitu. Jadi bagaimana kalau kita menghadapi orang-orang seperti itu ya? Pada dasarnya semua orang itu bisa masuk ke dalam kondisi trans semuanya. Kecuali bagi mereka yang mengalami resistensi atau penolakan ya. Resistensi ini faktornya banyak banget. Bisa karena dia ketakutan, bisa karena dia curiga dengan ilmu ini. Wah, ini jangan-jangan itu pakai jin ini. Jangan-jangan pakai kekuatan kegelapan ya kalau orang-orang Kristen kayak gitu. Jangan-jangan nanti saya kesurupan siluman harimau gitu. Ya. Jangan-jangan nanti pakai khodam dan sebagainya disisipkan gitu kan. Wah, itu kecurigaan-kecurigaan seperti itu sering sekali ditanyakan ya. Kalau mereka sudah berpikir seperti itu ya dia akan memproteksi diri, mempertahankan diri agar dia tidak masuk ke dalam kondisi trans. Akhirnya gagal untuk trans ya. Makanya ini di awal perlu diedukasi bahwa ini adalah ilmu yang sangat ilmiah. Kita nggak pakai hal-hal yang kayak gitu kan. Dan itu harus diyakinkan biar tidak muncul yang namanya resistensi. Walaupun dia termasuk orang yang susah dihipnosis, dia mengaku tidak bisa trans dengan cara apapun, tapi dia tidak mengalami resistensi terhadap Anda, saya pastikan dia pasti bisa trans. Dia pasti bisa tumbang, dia bisa masuk dalam kondisi mesmerizing ya, mesmerism atau hypnotic state lah kalau di hipnosis. Begitu, intinya di situ, semua orang bisa trans. Kalau dia gagal trans berarti dia mengalami resistensi. Resistensi banyak sekali faktornya. Bisa karena ketidakpercayaan terhadap kita, bisa karena ketakutan terhadap kita ya. Mungkin dalam seharian Anda pakai kostum yang menakutkan gitu ya. Setiap hari pakai baju lurik-lurik, pakai keris gitu kan. Wah, itu sudah membentuk persepsi yang luar biasa terhadap orang yang melihat kostum Anda itu ya. Jadi semua orang bisa trans, semua orang bisa di mesmerism. Nah, di pengalaman saya di workshop itu, kebanyakan yang ikut workshop saya itu kan para praktisi semua kan, yang orang awam itu jarang. Gitu. Nah ini seperti Pak Erik ini juga praktisi Reiki, praktisi Kundalini, praktisi bioenergi gitu kan. Rata-rata semuanya praktisi. Mereka akan melakukan komparasi terhadap ilmu-ilmu mereka dengan radical mesmerism ini. Ketika mereka mengalami resistensi, mereka mengalami ketidakpercayaan, ya, mereka mengalami ketidaknyamanan, gitu ya, mereka nggak bisa trans gitu. Makanya di sini
Kita harus pintar-pintar bagaimana meyakinkan si klien agar dia bisa yakin, bisa percaya dengan kita, mereka merasa nyaman dengan cara kita berinteraksi, berkomunikasi, sehingga kita bisa meminimalisir terjadinya resistensi, ya, sehingga nanti dia bisa trends. Nah, di sini yang menjadi ujung tombaknya itu adalah ketika kita melakukan interview tadi, wawancara tadi. Ketika wawancara tadi kita lakukan dengan cara yang menyenangkan, ya, penuh dengan keakraban, begitu, penuh dengan kepercayaan, gitu. Dia akan ngikut apa yang kita instruksikan, gitu. Tidak akan mengajukan kritik, gitu. Kalau terlalu banyak kritik, berarti dia masih resisten terhadap kita atau terhadap ilmu yang kita gunakan, berpotensi untuk gagal trends, ya. Karena kita praktisi pikiran bawah sadar, ya, yang kita pertaruhkan reputasi kita, kredibilitas kita itu ya seberapa terampil kita bisa membawa klien masuk ke dalam kondisi trends. Kalau gagal ya berarti kita belum terampil, gitu. Nah, di workshop itu banyak sekali orang yang mengaku nggak bisa trends, bahkan sebelumnya sudah ikut workshop-workshop yang lainnya, mengaku gagal dan sebagainya, gitu. Kenapa bisa berhasil ketika saya tangani? Ya, karena saya menggunakan pendekatan yang nyaman, gitu, yang bisa diterima oleh cara berpikir mereka, begitu. Kalau dia tipe orang-orang yang rasional, gitu ya, kita nggak usah ngomongin hal-hal yang berbau mistik, gitu ya. Kalau dia tipe orang yang religius, gitu, kita nggak usah bawa-bawa hal-hal yang berbau mistik dan sebagainya. Kalau dia tipenya orang kejawen, ya kita ngikutin aja. Kita nggak usah bawa-bawa hal-hal yang berbau religius, gitu. Akan resisten nanti dia, merasa nggak nyaman dengan kita. Dia orang yang rasional, gitu kan. Dia seorang dokter misalkan, dia seorang dosen, gitu. Ya, yang terbiasa berpikir realistis, logik, begitu. Terus kita ajak ngomong hal-hal yang irasional, gitu. Akan resisten, susah untuk trends, ya. Kebetulan contohnya ada Bu Dokter ini, Bu Dokter Ibu Budi, ya. Beliau mengalami resistensi seperti itu dari trainer sebelumnya. Terus kemudian ikut ke saya pelajari, oh tipenya orangnya seperti ini, nggak bisa menerima hal-hal seperti itu. Makanya saya tidak membicarakannya. Gitu. Dan setelah saya coba, saya RM dalam hitungan detik, beliau langsung trends, langsung tumbang, ya. Yang sebelumnya itu nggak bisa tumbang. Bukannya beliau itu nggak bisa trends, ya, beliau itu mudah banget trends, cuma karena terjadi resistensi, penolakan, kekhawatiran, ketidakpercayaan, makanya beliau menjaga diri untuk tetap tidak trends. Begitu. Makanya kita perlu mempelajari profil calon klien kita. Ya, ingat yang menjadi ujung tombak itu ketika interview tadi. Kalau interviewnya sudah mulus, ya, dia merasa nyaman terhadap kita, gitu, maka langkah berikutnya pasti lancar, ya. Kalau tumbang menumbangkan itu gampang, yang susah itu di interviewnya tadi, bagaimana kita membentuk chemistry, ya, kepercayaan, kenyamanan terhadap calon klien kita. Begitu. Nah, itu yang saya lakukan selama ini sebenarnya. Jadi bukan karena saya lebih sakti dari trainer-trainer lainnya, bukan. Gitu. Karena saya mencoba mendalami bagaimana sih cara berpikir calon klien saya itu. Nah, itu saya ikuti aja. Saya tidak memaksakan pemahaman saya kepada dia, tapi saya mengikuti. Biar saya nanti mudah untuk mengarahkan dia masuk ke dalam kondisi trends. Tidak ada kritik lagi, tidak ada ketidakpercayaan lagi. Ya, sebenarnya di situ aja kuncinya. Hipnosis, hipnoterapi sering gagal karena kita terlalu mengikuti protokol pada modul-modul atau pada teori-teori yang ada. Kadang kita memberikan skrip sugesti malah dihafal, gitu kan, jadinya kaku, padahal kasusnya berbeda, latar belakangnya berbeda, profilnya berbeda. Nah, itu harus hati-hati, ya. Nah, ini nanti dibutuhkan banyak jam terbang. Kalau Anda sudah sering menangani klien, ini tidak akan menjadi masalah lagi. Kira-kira gitu. Oke, jadi untuk posisi
terapi tadi, radical mesmerism, tidak harus berdiri dan tumbang. Duduk seperti ini boleh, rebahan boleh, nggak bisa duduk, nggak bisa bersandar, ya rebahan, tiduran, silahkan aja. Posisinya bebas. Nah, kenapa saya di YouTube itu selalu saya posting yang berdiri tumbang gitu. Karena itu ada unsur marketingnya begitu kan. Jadi kalau dilihat kan kelihatan wow gitu kan. Kalau sudah rebahan gitu kan gampang gitu. Tapi kalau berdiri tumbang gitu kan ada unsur takjub gitu ya. Biar orang minat ikut seminar atau workshop saya nanti. Oke teman-teman yang di Facebook, ini saya di depan aplikasi Zoom Meeting ya. Jadi pandangan saya ke laptop ya, bukan ke handphone saya. Tapi Anda tetap bisa mengikutinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak untuk teman-teman? Kalau enggak, kita lanjut. Oh ya, ini slide-nya sudah saya share belum ini? Belum ya? Oke, saya share dulu ya PowerPoint-nya. Oke, ini saya share. Iya, sudah bisa lihat semua PowerPoint-nya? Pak Erik dari Bandung sudah bisa melihat PowerPoint-nya? Sudah semua ya? Oke, setelah ini selesai nanti kita langsung praktek bareng-bareng. Nanti saya pandu dari sini ya. Dan semuanya harus berhasil. Kalau gagal berarti saya belum berhasil menjadi seorang trainer ya. Jarak jauh ya. Bagaimana sih menggunakan radical mesmerism ini untuk terapi jarak jauh ya? Sekali lagi untuk jarak jauh ini kita menggunakan yang namanya media. Media ini banyak sekali ragamnya. Begitu. Saya seringnya pakai WhatsApp yang paling mudah ya. Di situ ada fitur video conference atau video call gitu. Kalau nggak punya WhatsApp bisa pakai Facebook. Facebook itu juga ada video call-nya, silahkan dipakai. Prosedur tadi Anda jalankan semua dari awal sampai akhir ya. Mulai dari interview, kemudian mesmerizing. Mesmerizing-nya nanti agak sedikit berbeda karena dia sendirian, tidak ada yang menopang. Ya, kemudian sampai ke demesmerizing ya, atau untuk mengakhiri proses trance-nya tadi.